Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 29 September 2025. Pesta Santo Mikael, Gabriel, Rafael, Malaikat Agung. Marilah di pagi yang cerah ini saudara kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah kepada Yesus apa adanya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 14, dan Injil Yohanes 1 ayat 47 sampai dengan 51. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik saudara merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, Rafael, Malaikat Agung. Percayakah kita akan adanya malaikat? Agama-agama seperti Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha saudara-saudara sama-sama percaya akan adanya makhluk supranatural yang diberi nama malaikat. Bagi Kristen dan Islam, atau Gandharva Hindu dan Buddha. Mereka tinggal di surga atau khayangan dan memiliki tugas dan peran yang khusus. Para malaikat agung ini saudara hanya sebagian saja menurut kitab Wahyu. Sejumlah besar malaikat di surga. Menarik bahwa para malaikat ini memiliki peran khusus yang diberikan oleh Allah. Keberadaan dan karya para malaikat agung ini meyakinkan saudara, kita akan kepenuhan janji Allah untuk ada senantiasa dan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Melalui fungsi dan peran para malaikat dan malaikat agung ini saudara, kehadiran dan penyertaan Allah senantiasa dialami dan dirasakan manusia. Apa peran-peran malaikat itu? Kita akan bahas saudara. Malaikat agung Mikael berperan sebagai pemimpin bala tentara surgawi. Ia adalah pemimpin semua malaikat dan pasukan Allah, dikenal sebagai pangeran bala tentara surgawi. Peran yang kedua dari malaikat agung Mikael adalah melawan iblis. Tugas utamanya adalah melawan dan berperang melawan setan atau iblis. Yang ketiga, pelindung umat Allah. Dia bertindak sebagai pembela umat beriman dan gereja itu sendiri, serta menyelamatkan jiwa-jiwa dari kebinasaan. Tugas yang lainnya adalah mengantar jiwa ke penghakiman, memanggil manusia dari duniawi menuju penghakiman surgawi mereka. Malaikat agung Gabriel berperan sebagai pembawa warta. Namanya berarti Tuhan kemenanganku, dan ia adalah pembawa kabar sukacita, penyampai kabar penting. Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa ia akan menjadi bunda juru selamat, dan kepada Zakaria bahwa ia dan Elizabeth akan memiliki seorang putra bernama Yohanes Pembaptis. Dan Gabriel juga sebagai pelindung pembawa pesan. Gabriel adalah pelindung bagi mereka yang menyampaikan pesan, seperti diplomat, penyiar, pekerja komunikasi, dan pekerja pos. Sedangkan saudara malaikat agung Rafael berperan penyembuh. Namanya berarti Tuhan menyembuhkan, dan ia dikenal karena memberikan penyembuhan dan perlindungan atas perutusan dari Allah. Berperan juga pembimbing dan penolong, memberikan perlindungan dan bimbingan seperti dalam kitab Tobit, di mana ia membimbing Tobias dan membantu menyembuhkan kebutaan ayahnya. Rafael juga berperan hubungan dengan air penyembuhan. Ia juga diyakini sebagai malaikat yang mengaduk air di kolam Betseda untuk memberikan kekuatan penyembuhan. Saudara-saudaraku, dalam Injil hari ini saudara, Yesus sampaikan kepada Nathanael bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya
engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yohanes 1 ayat 51. Wow. Janji Tuhan Yesus kepada Nathanael, saudara, bahwa akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun kepada anak manusia. Kenapa Nathanael mendapat janji ini? Apakah janji itu berlaku juga pada diri kita? Saudara-saudaraku, janji ini disampaikan Yesus karena kejujuran dan keajaiban pengakuan diri dari Nathanael. Di mana saudara, awalnya saudara Nathanael bertanya bagaimana Yesus bisa mengenal dia. Ini menunjukkan keraguan yang jujur, tetapi ia tidak menolak Yesus. Juga karena takjub, Nathanael mengaku, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Nah, saudara-saudaraku, adakah kita sebagai Nathanael yang walau ragu dalam kejujuran saudara, namun kita tetap menerima Yesus tanpa penolakan? Adakah pengakuan iman kita terhadap Yesus seperti perenungan kita beberapa hari yang lalu? Yesus bertanya kepada kita, mau melihat pengakuan iman kita, siapakah aku menurut kamu? Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara bertepatan dengan pesta Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung. Kita semua diingatkan malaikat itu nyata adanya sesuai kitab Wahyu, saudara. Kita perlu percaya serta akan peran masing-masing malaikat tersebut di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Dengan janji Yesus kepada Nathanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Yohanes 1 ayat 50. Merupakan janji Yesus juga kepada kita sekalian, saudara, bahwa janji ini, saudara, akan kita terima jika kita mengikuti Yesus. Kita mengikuti dengan setia dan taat, dengan penuh iman, saudara. Kita akan mengalami kedekatan dan persekutuan dengan surga, termasuk para malaikat. Maka saudara-saudaraku, datanglah kepada Yesus apa adanya, saudara. Walau dengan keraguan dan pertanyaan saudara, kita mau datang dengan kejujuran, saudara. Seperti Nathanael yang mencari kebenaran, marilah kita juga mau mencari Yesus, saudara. Mencari Yesus di dalam kebenaran. Mari kita mau mengikuti ajakan Yesus untuk datang dan melihat. Dan kita akan mengalami berkat-berkat yang lebih besar. Dan akan melihat surga terbuka dalam hidup kita. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang berkuasa atas kehidupan ini. Dengan percaya dan mengikutinya, kita akan mengalami berkat-berkat yang lebih besar dan melihat surga terbuka dalam hidup kita. Amin. Shalom Aleihim. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.